Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Yumu, ya. Untuk diingatkan kembali bahwasanya pelajaran kita kemarin tentang bab 1 yaitu pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu kata terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kata isim itu sendiri juga dibagi-bagi secara bentuk dan fungsinya. Yang kemarin kita bahas adalah dari segi pembagiannya, itu isim masdar, yaitu masdar juga kebagi 2. Pertama masdar ghairu mim dan masdar mim. Adapun masdar ghairu mim juga terdiri dari 2 pembagian, yaitu yang berupa qiyasi dan juga samai. Qiyasi di sini adalah mengikuti wazan daripada yang terdapat di amsilah atau tasrifiyah. Jadi kebanyakan, jadi nanti saya akan tugaskan kalian untuk menghafal amsilah tasrifiyah, ya. Ini kitabnya nih, amsilah tasrifiyah yang ini, ya. Kemudian nanti juga saya akan menugaskan kalian untuk menghafal amsilatul i'rab, yaitu dengan membuat video, ya, keduanya, ya. Video dari hafalan kalian, ya. Adapun yang tadi yang kedua yaitu samai, ya. Samai itu harus kita banyak mendengar dari orang Arab itu sendiri, apakah ini termasuk dari masdar apa tidak, ya. Semua itu sudah terdapat di dalam amsilatu tasrifiyahnya, ya. Jadi ketika kita banyak menghafal, kita akan ataupun kita banyak membaca teks-teks Arab, kita akan mengetahui, ya, masdar ini termasuk masdar yang qiyasi apa masdar yang samai. Kemudian untuk melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang isim dhamir. Isim dhamir sendiri ialah yang dimaksud adalah kata ganti dalam bahasa Indonesia, ya. Terdapat 14 kata ganti di dalam bahasa Arab, ya. Adapun kata ganti ini sendiri terbagi dari kondisinya. Ada yang kata ganti yang munfasil, domir munfasil. Ada juga kata ganti yang muttasil, domir muttasil. Ada yang manakala dia marfu, ada juga mansub, yaitu beda-beda nanti, ya. Dan semua ini untuk cara mengetahuinya tidak bukan hanya dengan menghafalkan, ya. Contoh dari yang isim domir munfasil yang marfu, ya, munfasil baris rofa, ya. Kalau bahasanya di sini musannif ngomongnya munfasil baris rofa, yaitu ada 14 yang biasa kita hafal dengan nada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Kemudian yang kedua ialah kata ganti nasab, ya, atau dhamir munfasil nasab, ya, baris nasab. Pembagiannya ialah sama 14 juga, yaitu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana, ya. Kemudian yang ketiga ialah kata ganti jar yang melekat pada kata lain dan nampak, ya. Di sini pembagian yang jar ini adalah merupakan muttasil, disebutnya dhamir muttasil baris tapi jar, ya. Contohnya bihi, lahu, ya, bihima, lahuma, bihim, lahum, biha, lahu, lahuma, bihima, lahuma, bika, laka, bikuma, lakuma, bikum, lakum, biki, laki, bikuma, lakuma, bikunna, lakunna, bili, bina, lana, ya. Atau bisa dipisahkan antara lam dengan ba-nya, misalkan
lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana. Kemudian yang ba bihi bihima bihim biha biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bi bina, ya. Itu semua domir yang, ingat, domir yang munfasil terbagi dua, munfasil baris rofa, ada munfasil baris nasab. Kemudian ada yang domir muttasil baris, tapi juga di sini dia posisinya jar karena kemasukan huruf jar, ya. Kemudian ada juga domir atau kata ganti yang tidak nampak. Tadi kan baris, ya, yang nampak. Sekarang tidak nampak atau bisa disebut mustatir, ya. Kata muttasil mustatir fi'il madi, ya. Jadi takdirnya juga sama, kembali kepada yang tadi, yang huwa huma hum hiya huma huma hunna anta antum antuma antum anti antum antuna ana nahnu, ya. Tapi di sini karena dia merupakan fi'il, ya, maka di situ fa'ilnya ditakdir atau mustatir, ya, sorry. Fa'ilnya mustatir takdiri, ya, ditakdir dikira-kira apa sih kembalinya gitu loh. Contohnya di sini kata mutasil mustatir dalam fi'il madi, nasara, dia menolong, ya. Berarti kalau dia menolong, kira-kira domir takdirnya apa? Ya huwa, karena dia kan maknanya. Maka di sini ketika ditakdirkan, cara menghafalnya, ya, untuk kata mutasil mustatir fi'il madi, ya, yang kata ganti yang tidak nampak, ya, di dalam fi'il madi, cara menghafalkannya nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasarutuma nasarutum nasaruti nasarutuma nasarutunna nasarutu nasarna, ya. Kemudian muttasil mustatir fi'il mudhari, sama polanya, ya, dan takdirnya juga sama karena juga kan lagi-lagi mengikuti domir yang tadi, ya, domir rafa tadi, domir munfasil baris rofa, ya, kembalinya takdirnya itu, ya, huwa huma hum huma hunna sampai terakhir, ya. Maka cara menghafalkannya yang surani yang suruna tang surani yang surna tang surani tang suruna tang surina tang surani tang surna suru nang suru, ya. Kemudian yang ketiga ialah mutasil mustatir fi'il amr. Contohnya cara menghafalkannya liyang suro liyang suru, litangsur litangsuro liyang surna, ungsura ungsuru, ungsuri ungsura ungsurna. Kenapa tidak ada takdir dalam domir yang ana dan nahnu? Karena kan di dalam fi'il amr, namanya fi'il amr kata perintah. Masa kita memerintah diri sendiri atau memerintah kelompok kita dalam artian membicarakan kembali langsung kepada diri kita, kan nggak mungkin. Namanya perintah pasti adalah mukhatab, ya, domirnya, atau, ya, di situ domir mukhatab. Itu juga bisa domir ghaib, ya. Tadi contoh liyangsur, tolonglah ia. Kalau tolong aku, dalam artian bukan berarti menggunakan kata unsur adalah tolonglah ia, tolonglah, gitu. Bukan berarti kembali kepada dirinya, tidak. Kalau untuk anananu nggak bisa. Unsur, tolonglah, ya. Kalau mau susunannya menggunakan fi'il mudhari, ya. Anta tangsurni, ya, menggunakan fi'il mudhari kemudian ditambahkan dengan nun wiqayah atau nun nisbah, ya. Bukan merupakan kembali kepada fi'il amr. Kemudian latihan ketiga untuk menentukan bentuk isim domir dari susunan berikut. Ya, beliau mencontohkan di sini musannif nadhara, berarti takdirnya atau kira-kiranya adalah huwa domirnya, ya. Kemudian nadhara, ingat ada fathahnya, apa itu, ya, nadharu nadharat. Kemudian nadharna nadharna nadharta nadhartuma nadhartum
nadarti, nadartuma, nadartunna, nadartu, nadarna, yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taquluna, taqulina, aqulu, naqulu, takallam, takallama, takallamu, takallami. Ya, sampai akhir kalian kerjakan, buat videonya. Ingat, buat video durasi paling cepat 1 menit, paling lama ya sampai selesai tugasnya. Jadi cara nanti gini, misalkan kalian menyebutkan nadoro, nah nadoro ini adalah takdirnya huma. Kemudian nomor 3, nadoru, nadoro itu takdirnya hum. Gitu aja ya, gampang sekali. Kemudian lanjutkan terus sampai nomor 34. Ya, kemudian latihan kedua adalah tentukan isim domir dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah. Ya, di sini ketika kalian membuat video, maka sebutkan saja ya yang mana isim domir yang terdapat pada teks-teks ini ya. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Misalkan saya contohkan nomor 1, a'linu ya, a'linu, mana domirnya a'linu? Ya, yaitu hum, karena di sini menggunakan fi'il amr yang tadi ya, yang kata mustatir, domir mustatir, di sini domir muttasil mustatir, fi'ilnya fi'il amr, maka di sini a'linu ya. Kalian sebutkan a'linu, takdirnya ialah hum. Ya, takdir isim domirnya adalah hum. Ya. Kemudian lanjut sampai nomor 5 yang mana kira-kira di sini terdapat isim domir di dalamnya ya. Baik itu isim domir yang muttasil, tadi muttasil baris rofa, muttasil baris nasab, munfasil ya baris munfasil baris jar ya. Kemudian yang fiil yang disebut mustatir ya, muttasil mustatir fiil madhi, muttasil mustatir fiil mudhari, muttasil mustatir fiil amr. Ya, sebutkan itu di dalam contoh ini yang mana bagian-bagian yang telah tadi kita pelajari. Kemudian di sini C, isim fa'il. Isim fa'il kata sifat aktif atau kata benda profesi, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya present participle ya. Merupakan kata sifat aktif yang berfungsi mensifati kata benda seperti berikut. Bentuk isim fa'il, fa'ilun, fa'alun. Yang ketiga, mufa'lilun, mufa'ilun, mufa'ilun, muf'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mustaf'ilun, muf'alun ya. Maka bentuk isim fa'il ini mengikuti fi'il madi ya, yang fa'ilun mengikuti fi'il madi fa'ula yaf'ulu ya, wazannya ya. Kemudian fa'alun mengikuti khusus wazan fa'ula yaf'ulu. Kemudian mufa'lilun wazan fa'lala, mufa'ilun wazan fa'ala, mufa'ilun wazannya fa'ala, muf'ilun wazannya af'ala, mutafa'ilun wazannya tafa'ala, mutafa'ilun wazannya tafa'ala, mufta'ilun wazannya ifta'ala. Terus kemudian munfa'ilun wazannya infa'ala, mustaf'ilun wazannya istaf'ala, kemudian muf'alun wazannya if'alla ya. Ini semua itu sudah ada yang namanya konsep awal wazannya ya. Jadi harus dihafalkan tasrifannya. Nanti insya Allah hari ini akan saya tesiskan tugas amsila dari amsila tasrifiyah ya. Karena kita awal belajar ini adalah ilmu shorof, karena penting sekali untuk mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab, sehingga kita bisa membedakan ya yang mana fi'il madhi, yang mana fi'il mudhari, yang mana fi'il amr, yang mana masdar, yang mana isim zaman, isim makan, yang mana bentuk dari isim alat. Jadi semua itu harus kita ketahui secara terperinci supaya nanti ketika kita membaca teks Arab kita tidak bingung. Ya, kemudian latihan keempat nih ya, tentukan bentuk isim fa'il dan fi'il madhi berikut. Sama dibuatkan video, digabungkan dengan tugas yang tadi. Caranya gampang aja. Tentukan bentuk isim fa'il dari fi'il madhi berikut. Isim fa'ilnya ya. Nadhara, isim fa'ilnya apa? Kira-kira mengikuti wazan apa? Nadhara yang duru, maka isim fa'ilnya apa? Fahuwa nadhirun. Terus ya.
sampai kerjakan sampai nomor 15. Misalnya jalasa ini masuk apa ya wazannya, cari di amsilatul tasrifiyah. Oh ternyata masuk jalasa yajlisu, maka apa failnya? Ya jalisun, fahuwa jalisun. Begitu pula contoh teks ya. Latihan teks, tentukan isim fa'il dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah. Nah, maksudnya garis bawah di sini kalian sebutkan mana sih ya yang termasuk isim fa'il di sini. Misalnya di sini atta ibu minadzambi, mana kira-kira isim fa'ilnya? Ya atta ibu, mengikuti wazan apa? Aslinya wazan fa'ilu, gampang sekali. Ta ibu yang mengikuti wazan fa'ilu. Kerjakan sampai nomor 5. Ya. Untuk kitab Yumunya kita cukupkan ya, insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi. Setiap pembahasan 2 bab saja, karena nanti akan ada banyak tugas untuk kalian. Makanya itu pelajarannya tidak perlu banyak-banyak, yang penting tugasnya yang kalian harus kerjakan dengan baik dan benar ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Untuk kita cukupkan untuk materi di kitab Yumu. Saya akan tambahkan tugas kalian, yaitu di kitab Amsilatul Tasrifiyah dulu ya hari ini. Besok akan saya kasih tugas dari Amsilatul I'rab ya, bagaimana cara mengi'rab kata dalam bahasa Arab. Saya ingin kalian dalam kitab Amsilatul Tasrifiyah ini menghafalkan halaman 2 dari wazan yang fa'ala yaf'ulu ya. Wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, wazan fa'ala yaf'ulu ini terdapat beberapa contoh kata ya, beberapa contoh fi'il yang ditasrifkan ya. Saya mau semua fi'il yang ini semua yang ditasrifkan, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelima fi'il ini yang kalian hafalkan. Berarti nasara madda ya, di sini nasara madda, sona, ghaza dan amala ya. Ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelima contoh wazan ini ya kalian hafalkan. Nanti setorannya digabungkan dengan video 2 tugas yang tadi ya, yaitu dari tugas isim dhamir dan juga isim fa'il digabungkan menjadi 1. Wallahu a'lam bishawab. Naqra'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.